Ya, Saudara, dalam rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memfokuskan 5 pengembangan program guna mewujudkan konsep besar ekonomi biru, mulai dari perluasan wilayah konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, hingga pengembangan budidaya ramah lingkungan untuk komoditas unggulan ekspor seperti udang, lobster, dan rumput laut. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Radisson Hotel pada Rabu malam. Rapat kerja teknis ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Saktiwayu Trenggono yang ditandai dengan pemukulan gong, didampingi oleh Gubernur Ansar. Dirut PT Semen Indonesia Persero Tbk, kami mohon untuk bisa naik ke atas panggung. Pemukulan gong oleh Bapak Menteri sebagai tanda dibukanya rakernas. Sudah bersiap. Dalam sambutannya, Gubernur Kepri mengucapkan selamat datang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus ucapan terima kasih karena telah memilih Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai tempat berlangsungnya kegiatan rakernas pengelolaan ruang laut. Ansar mengatakan Provinsi Kepri yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan, menjadikan sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Dari data yang dimiliki pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kurang lebih 44.575 rumah menggantungkan hidup dari lautan, baik sebagai penangkap maupun pembudidaya ikan. Sektor tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang mencapai 1,3 ton per tahun. Selain itu, di Kepri juga terdapat pemanfaatan ruang laut untuk pemukiman. Kurang lebih 70% kabupaten kota memiliki pemukiman di atas laut, atau sebanyak 322 desa atau kelurahan. Dari jumlah itu, ada sekitar 172 desa atau kelurahan di 412 wilayah yang telah berkesesuaian dengan data konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut. Di hadapan Menteri dan petinggi Kementerian KKP, Ansar mengharapkan dukungan penuh pemerintah pusat dalam upaya pemanfaatan berbagai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar di wilayah Kepri. Dengan kualifikasi kapal motor 1 sampai 30 gt, kita memiliki 30.538 kapal motor. Dengan jumlah rumah tangga perikanan sebanyak 44.575 RTP. Sebagian besar adalah nelayan tangkap dan sebagian kecil adalah nelayan budidaya. Produksi olahan tahun 2022 sebanyak 14.913,395 ton dengan nilai ekspor untuk komoditi yang diekspor lebih dari 50 juta US dollar. Bapak Ibu sekalian, selain potensi-potensi ini tentu banyak potensi lain yang ke depan bisa kita gali, terutama Pak Menteri di Laut Natuna Utara kita punya cadangan gas alam cair yang sangat besar. Kita kenal Blok Marcella di Ambon itu memiliki cadangan hanya sebesar 16,7 triliun kaki kubik. Kemudian ada Indonesian Deepwater Development di Selat Makassar itu memiliki cadangan gas alam cair 2,3 triliun kaki kubik. Tapi di Blok Alpha Natuna kita memiliki cadangan 46,7 triliun kaki kubik dan masih memungkinkan memperkirakan sampai 123 triliun kaki kubik. Maka dengan posisi Kepri yang sangat strategis ini, Sementara itu, Menteri KKP Saktiwayu Trenggono mengatakan kementeriannya saat ini tengah menyiapkan program ekonomi biru sebagai konsep untuk mewujudkan keseimbangan ekologi dan ekonomi. Konsep ini akan membangkitkan ekonomi mulai dari perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Jika bisa dikelola dengan berlanjutan, maka tiap sektor mampu membantu mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Trenggono juga mengatakan Kementerian KKP sendiri akan terus memfokuskan 5 pengembangan program guna mewujudkan konsep besar ekonomi biru, mulai dari perluasan wilayah konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor seperti udang, lobster, dan rumput laut. Udang yang jelas memberikan kontribusi cukup signifikan untuk ekspor karena pasarnya sangat besar sekali. Nomor 2 lobster, nomor 3 kepiting,
ini juga sangat luar biasa dan variasi kepiting sendiri di Indonesia juga sangat besar. Kemudian yang keempat adalah rumput laut, yang kelima adalah tilapia yang pasarnya juga begitu besar. 2023 diprediksi pasar tilapia itu valuasinya sampai hampir 14 miliar dolar. Indonesia belum pernah melakukan ekspor, sangat kecil 0, yang dilakukan untuk tilapia. Dan kemudian yang keempat, pulau kecil dan pesisir yang harus dijaga. Batam atau Kepulauan Riau ini yang sangat luar biasa, potensi pariwisata atau pariwisatawan yang datang ke saya berbagai macam, termasuk itu adalah sahabat-sahabatnya Pak Gubernur, mungkin Pak Wali juga minta izin reklamasi. Saya bilang sama Pak Victor, coba dicek dulu yang berkoordinasi sama Pak Wali. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan launching e-Menching dengan penandatanganan kerjasama termasuk penyerahan keputusan dan persetujuan teknis dari Kementerian KKP serta dilaksanakan penandatanganan perencanaan zona integritas oleh Dirjen Perencanaan Ruang Laut Victor Gusyaf Manopo. Selain itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dirjen PRL Kementerian KKP dengan Dirut PT Semen Padang, penyerahan dokumen perizinan PKK PRL kepada pelaku usaha dalam hal ini PT Six Indonesia Pratama. Demikian Bagun Selendra melaporkan dari Batam.